Sudah siap ya? Saiful Jamil. Kita mulai ya. Siap, mulai. Saudara Saiful dengar suara saya? Itu Pak yang mulia. Alhamdulillah sidang Saiful Jamil hari ini semua berjalan lancar. Hari ini adalah agenda sidangnya adalah yang terakhir. Jadi penandatanganan pemeriksaan perkara. Nah, setelah tadi sudah selesai tanda tangan oleh para pihak dalam hal ini adalah kejaksaan dan kuasa hukum dari Saiful Jamil. Kemudian tinggal nanti selanjutnya panitera sama majelis hakim pengadilan tipikor. Setelah itu kemudian baru nanti akan dikirim ke Hakim Agung untuk diteliti dan diadili atau diputus. Katanya yang memutuskan itu Mahkamah Agung, Bang, ya? Nanti yang mengadili dan memutus memeriksa perkara ini adalah Mahkamah Agung. Karena ini PK. Berapa lama Bang prosesnya Bang? Prosesnya berapa lama sampai? Kalau mengenai berapa lama kan kami belum bisa memastikan karena ini masih proses kan. Jadi karena kewenangannya adalah dari pihak majelis sendiri yang bisa mengetahui berapa lama prosesnya. Berarti udah nggak ada sidang lagi Bang minggu depan? Hari ini udah sampai minggu depan udah nggak ada agenda sidang lagi karena hari ini terakhir terkait sidang PK yang diajukan terhadap yang diajukan oleh Saiful Jamil. Bang, biasanya memakan waktu berapa lama sih Bang? Apakah lebih dari 1 bulan kah? Atau dalam waktu 2 minggu seminggu atau berapa lama Bang kira-kira Bang? Kalau untuk bicara berapa lama kita nggak bisa memastikannya, tapi biasanya di atasnya 1 bulan, lebih dari 1 bulan. Karena ini sifatnya kan nasional kalau untuk pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung. Harapannya Bang? Harapan kita adalah dengan diajukannya peninjauan kembali ini, mudah-mudahan kami sebagai tim advokat, tim kuasa hukum dari kantor hukum HEPI Saiful Jamil optimis bahwa peninjauan kembali yang diajukan oleh Saiful Jamil melalui kantor hukum HEPI bisa dikabulkan oleh Majelis Hakim Agung. Kondisi Mas Saiful Jamil sendiri gimana sekarang? Seperti yang tadi kita sama-sama melihat dari virtual, beliau kondisinya sehat. Beda sengaja datang hari ini mungkin. Iya. Ya kemarin soalnya kan kemarin aku nggak bisa datang yang minggu kemarin itu, dan pas virtual juga dia sempet pas minggu kemarin tuh pas sempet kayak nanyain saya gitu kata Bang Sam. Hari ini saya sempetin datang, tadi saya pikir kan sebenarnya dia udah ngomong itu tadi kan karena di mute kan, udah di mute, dan memang kan menyampaikan ke Bang Lino juga ya kalau dia ngucapin aku happy birthday gitu, dia ngucapin aku ulang tahun gitu, tapi kan tadi di mute gitu di situ. Jadi aku tadi pikir ini sidang sekarang ini udah langsung putusan Bang Lino, ternyata belum ya, masih harus sabar lagi tunggunya gitu, harus sabar lagi pihak keluarga semuanya. Jadi ya kita selalu berharap bahwa sidang ini bisa cepat Bang Haji bisa benar-benar mendapatkan keputusan bahwa Bang Haji itu bisa kapan bebasnya gitu. Kalau sekarang kan kita masih meraba-raba ya Bang Lino ya, kita masih meraba-raba, yang mudah-mudahan di permohonan dikabulkan dan segera bebas. Amin. Itu aja sih. Jadi antusias banget ya Mbak Indah. Ya karena kan ini selama pandemi nggak bisa ketemu ya, udah lama banget ya Bang. Sama pandemi waktu itu sih saya sempat waktu ulang tahun Bang Haji bulan Juli ya, saya bisa dikasih masuk walaupun sebentar, itu pun hanya kasih kue aja gitu. Jadi selama pandemi benar-benar nggak ketemu. Tapi alhamdulillah udah berapa bulan ini kita bisa ngirim makanan ya Bang. Kalau makanan walaupun tanpa teman-teman media kita juga harus kirim makanan, dan yang paling penting setiap hari Jumat ya dari kedai Love People itu Bang Haji selalu pengen kirim makanan 100 atau 500 Bang setiap minggu ya. Jadi setiap hari Jumat kan dari kedai kadang dia minta dikirim makanan untuk habis sholat Jumat itu dia makan sama teman-temannya di masjid di dalam gitu. Kalau isi berita acara penandatanganan yang tadi itu kan kita tidak membaca hanya langsung tentang, tapi garis besarnya adalah
catatan dari Panitra terkait proses persidangan dari awal sampai sekarang. Nanti berdasarkan itu setelah dirangkum semua, inilah yang hari ini kita tanda tangan. Semua sudah tanda tangan, kemudian nanti dari majelis yang ada di sini, majelis tipikor, baru hasilnya akan dikirim ke Mahkamah Agung. Jadi garis besarnya adalah hanya menceritakan atau mencatat tentang permohonan, kemudian jawaban dari kejaksaan dan hasil pemeriksaan mulai dari pertama sampai sekarang. Nah, hasil itulah yang dirangkum dalam berita acara, kemudian itulah yang disampaikan ke Mahkamah Agung. Yang bersangkutan kan situasi seperti ini hanya bisa hadir melalui virtual. Jadi semua sudah dikuasakan oleh Saiful Jamil terhadap kuasa hukum kantor itu untuk menandatangani berita acara. Bang Samsul sendiri gimana mungkin menyaksikan proses sidang? Semangat kok. Lelah ya. Iya, lelah banget ya. Semoga tidak. Semoga hasilnya diterima. Memudahkan urusannya teman-teman pengacara dalam pekerjaan. Kalau untuk upaya hukum luar biasa, ini adalah upaya hukum terakhir. Ini terakhir. Semuanya upaya hukum luar biasa. Andaikan dikabulkan, maka masa hukuman yang tadinya yang kita ajukan terhadap putusan tindak pidana korupsi yang hukumannya 3 tahun, kalau dikabulkan akan berkurang. Tapi andaikan ditolak, misalkan ditolak oleh Hakim Agung, maka putusan akan tetap seperti semua. Kurangnya berapa lama? Nanti dari Majelis Hakim Agung tergantung dari pertimbangannya. Kalau misalkan bukti-bukti yang kita ajukan kan menurut kita adalah bukti yang cukup kuat, bisa memberikan pertimbangan hukum yang kuat bagi Majelis Hakim Agung, bisa mengambil putusan atau bisa mengurangi masa hukuman Saiful Jamil dalam permohonan dikabulkan. Kalau kita bicara masa hukuman yang sudah dijalani oleh Saiful Jamil, akumulasinya kan 8 tahun. Terhitung mulai tanggal 19 Februari 2021 sudah 5 tahun. Setelah dikurangin masa potongan tahanan, terus kemudian ada istilah namanya remisi selama remisi sampai dengan tahun 2020. Jadi diperkirakan menurut catatan kami ya, itu sekitar tahun ini keluar. Tahun ini Bang? Tahun ini. Ya. Detail bulannya kapan gitu-gitu? Kalau kami bisa menyebut, menurut catatan kami, kalau kami bisa menyebut, yang lebih akurat itu kan dari pihak lapas, tapi menurut catatan kami adalah sekitar bulan November. November Bang. Oke. Itu tanpa PK ya Bang ya? Itu tanpa PK Bang? Bulan November bebas? Itu kalau kita belum bicara ada pengaruh dari putusan PK ini. Kalau anda kan PK misalkan dikabulkan dan kemudian kurang, jadi bisa lebih cepat. Tapi kalau misalnya tidak, menurut catatan kami ya sekitar bulan November atau bulan September. November sudah dikurangi remisi 2021 atau belum? Itu belum dikurangin remisi tahun ini, tahun 2021 itu total remisi yang harus diterima oleh seorang narapidana, terus misalnya Saiful Jamil adalah untuk tahun 2021 itu adalah 6 bulan. Nah itu belum dikurangin remisi 2021. Itu belum.